Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Tiga ajaran untuk keharmonisan mesti dilakukan menjaga keselarasan. Harmoni yang tiga disebut Trihitagrana. Harmoni yang tiga disebut Trihitagrana. Ajaran pertama disebut parayangan, menjaga harmoni dengan Tuhan Pencipta. Ajaran kedua disebut pawongan, jaga toleransi antar sesama kita. Ajaran ketiga disebut palemahan, jaga kedamaian dengan alam lingkungan, jaga kerukunan seru sekalian alam. Pemirsa TV Napi Orti, semoga sehat selalu dalam karunia yang widi. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali saya Dia Parisia akan mengawali TOS kali ini dengan Wartam Flash, dilanjutkan dengan ngopi dan tayangan menarik lainnya. Selamat menikmati. Itulah tatwa keharmonisan, pesantri harmoni jaga keselarasan, untuk naiki tangga kerahajengan, untuk harmoni dalam kerahayuan. Inilah media yang Berikut ini kita ikuti program utama High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Selaras Kurikulum. Hai semua Hindu, para siswa-siswi Hindu, High Schooling namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma. Adik-adik Hindu yang ada di rumah, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Nah, kali ini kita akan masuk pada edisi spesial mengulas tentang doa sehari-hari umat Hindu. Nah, aktivitas yang paling sering kita lakukan memanjatkan puja-puji syukur kepada Yang Widi. Mari kita ulas tuntas bersama anak-anak dari Sanggar Alam Barisanti bagaimana makna, fungsi, tujuan dari doa sehari-hari itu setelah pesan yang satu ini. Dipersembahkan oleh Butik Buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Mengajar cita-cita masa depan. Adik-adik Swindu yang ada di rumah, langsung saja deh kita mulai diskusi dan belajar bersama tentang doa sehari-hari umat Hindu. Nah, di sini ada Om Ming nih. Ming, kalau kita berdoa atau mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, biasanya kan kita mengucapkan mantra suci seperti itu ya dalam agama Hindu. Nah, itu sebenarnya hal yang sering kita lakukan kan dalam keseharian kita, yang mana membuat diri kita tuh menjadi lebih rileks, tenang, damai gitu kan. Nah, semua itu karena setiap agama itu mengajarkan untuk mendekatkan diri dengan Sang Penciptanya dengan berdoa seperti itu. Oh ya Kak Mia, kenapa sih kalau setelah kita berdoa itu kita bisa merasa tenang, bisa merasa damai gitu Kak? Ya, tentu karena setiap doa itu mengandung vibrasi ya. Sesuai dengan ajaran agama Hindu, itu ada serada keyakinan. Karena kita yakin dengan berdoa kita mendapatkan sesuatu hal yang kita harapkan, maka doa itu pasti akan membuat diri kita menjadi tenang, damai, tentram, bahkan sejahtera. Karena pada esensinya setiap agama itu mengajarkan umatnya untuk berdoa.
Nah, walaupun dengan cara yang berbeda, dengan jenis yang berbeda, tapi semua itu mengandung makna agar umatnya merasakan kedamaian, merasakan cinta kasih, juga merasakan kesejahteraan dengan berdoa. Tapi doa tanpa direalisasikan dengan tindakan nyata berdasarkan dharma, berdasarkan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik itu juga menjadi kurang. Jadi penting doa disertai juga dengan tindakan. Terus fungsi dari berdoa itu apa sih Kak Mia? Nah, fungsi dan doa nih, sambil kita sharing ya sama adik-adik Swindu nih yang ada di rumah. Kita kan sering melakukan atau mengucapkan doa, bahkan baru bangun tidur pun kita berdoa. Nah, itu tujuannya apa? Nah, tujuannya itu agar diri kita lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan kita hadir di dunia. Kemudian sebagai sebuah sadana agar kita dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari buta kala, agar diri kita lebih dekat lagi dengan ajaran agama. Kemudian dengan berdoa pun kita mengharapkan agar diberikan kesehatan, kesejahteraan. Kemudian dengan berdoa pun diri kita pun menjadi lebih menjadi manusia yang jiwanya spiritual, mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga apapun setiap langkah yang kita lakukan itu mendapatkan restu dari ide Sang Yang Widi Wasa. Nah, ini juga tertuang dalam kitab Pancama Weda Bhagavad Gita bab 9 sloka 22 yang berbunyi, apapun ketika kita sebagai manusia berdoa kepadaku, maka aku akan melindungi apa yang mereka miliki, aku akan mengabulkan apa yang mereka minta, seperti itu. Jadi penting sekali untuk kita implementasikan dengan cara berdoa dan juga dengan tindakan. Adik-adik Swindu, itulah tadi ya diskusi dan sharing kita belajar bersama tentang definisi dan makna serta tujuan dari doa yang kita lakukan sehari-hari. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi adik-adik Swindu untuk belajar dari rumah. Nantikan tayangan High Schooling spesial doa sehari-hari mulai dari aktivitas kita baru bangun dan sampai menutup hari, dilanjutkan ke hari-hari selanjutnya. Saya Mia Gandewa dan Om Indah pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Hidup adalah perjuangan dari peperangan ke pergolakan. Pemenangnya adalah para kesatria cerdas yang melumuri ujung senjatanya dengan minyak kebenaran dan kasih sayang. Jika kita tidak melakukannya, niscaya kita akan jadi pecundang. Maka tugas kita adalah melumuri ujung panah-panah Dharma Yuda dengan minyak kebenaran dan kasih sayang. Saya Diah Parisia untuk High TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa High TV Channel 3, senang sekali kita masih berjumpa dalam program yang sama, Ngopi, Ngobrol Inspiratif, Bedah Kolom, Majalah Wartam. Hari ini saya didampingi oleh seorang kolumnis Wartam, Bapak Nanang Sutrisno, yang akan membedah tulisannya di Wartam edisi 75 dengan banner Hari Lingkungan Hidup, Pujastuti Bumi. Nah, kalau kita buka setiap halamannya, ya, kita akan menemukan tulisan Bapak Nanang Sutrisno di halaman ke-9 di rubrik Jawa Tengah tentang ilmu bumi Hindu. Seperti apa ulasannya? Semua itu akan dijawab tuntas setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Wartam, Jendela Hindu Dharma. Pemirsa High TV Channel 3 masih di Kedai Ngopi Esko, Exploring, Sharing, dan Coaching. Napi Orti, Pak Nanang? Setungkara kecil. Setungkara kecil-kecil Pak ya.
Kita langsung saja Pak mengulas tulisan Bapak di Watam edisi 76. Tentu sangat menarik sekali ya kan, dan mengundang pemirsa untuk mengetahui lebih dalam lagi, karena Hindu juga ternyata banyak sekali tertuang tentang ilmu bumi seperti itu Pak ya. Nah, bisa nggak Bapak memberikan gambaran pengetahuan apa saja yang dicurahkan dalam dalam ilmu bumi ini di pustaka suci kita Pak? Ya, berbicara tentang ilmu bumi Hindu ya. Jadi alam semesta ini telah menjadi salah satu pemikiran yang terpenting dalam peradaban India, dan teks suci kita Caturveda sendiri memang banyak sekali mengungkap tentang bumi yang di dalamnya berisi banyak tentang pengetahuan. Ya. Dalam Atharva Veda misalkan ada bagian khusus yang namanya Pertiwi Sukta atau Bumi Sukta, itu memang khusus untuk membahas tentang bumi ya. Nah, berkaitan dengan ilmu bumi ya, kalau kita bandingkan dengan perkembangan sains modern, hampir semua aspek di dalam sains modern yang berbicara tentang bumi itu ada di dalam Hindu ya. Nah, hanya saja yang perlu dipahami bahwa di dalam Hindu tidak mengungkap secara sistematis seperti sains modern, tetapi dibingkai dalam teologi, dalam mitologi, dalam kepercayaan, dan berbagai aspek kesusastraan ya, sehingga ketika kita ingin memahami ilmu bumi Hindu, ya mau tidak mau kita harus menginterpretasikan teks tersebut ya. Jadi itu. Kalau bicara tentang ilmu bumi ya, pasti tidak terlepas dari cabang-cabang ilmunya seperti pelajaran yang pernah kita dapatkan di sekolah. Ada geografi, geologi, ada geofisika, kimia gitu Pak ya, banyak lagi turunan-turunannya. Nah, menurut pandangan Bapak bagaimana sih konsep Hindu yang bisa kita ambil dari pustaka suci kita menginspirasi para ilmuwan atau perkembangan adanya ilmu pengetahuan itu Pak? Ya, pertama gini. Ketika kita berbicara tentang ilmu bumi, kita berbicara tentang geosains ya. Berbicara tentang geosains, kita berbicara tentang semesta secara keseluruhan. Ya. Apabila kita mencoba salah satu contoh misalkan teori Big Bang yang begitu terkenal ya, teori ledakan besar itu tentang asal mula dunia. Di Hindu sendiri kan sudah mengatakan dari awal bahwa pada awalnya tidak ada apapun ya, selain Brahman ya. Kemudian dari Brahman ini berkembang seluruhnya, ya, berkembang semuanya. Ya. Nah, apa yang berkembang dari Brahman ini? Ada benih semesta yang berbentuk telur, misalkan Brahmanda. Ya, ini kan menginspirasi akhirnya. Nah, sehingga para ilmuwan mulai menggali sebetulnya bentuk dunia ini bulat apa datar sih. Gitu. Akhirnya ketemu ya. Akhirnya sampai sekarang teori heliosentris yang mengatakan bahwa bumi itu oval, elips, itu sampai sekarang masih bertahan dan masih di. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Yang widiwasa, Engkaulah Raja tiga dunia, Purvaswa. Demikian pemirsa, beberapa menit yang lalu waktu luang Anda sudah kami isi dengan tayangan khusus. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Namun sayang sekali kita harus berpisah untuk bertemu di lain kesempatan dalam kanal YouTube yang sama, Hai TV Channel 3. Maaf jika Anda tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Salam damai Channel 3.
Aku bersilang di Natapura, bersimpu di ujung kakimu, di ujung kakimu. Aku bersilang di Natapura, bersimpu di ujung kakimu, di ujung kakimu. Yang Widih, Yang Widih, Yang Widih, Yang Widiwasa. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.